dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room, tentu selalu diawali dengan kopi kesayangan Hotman. Enak banget. Pak Jayadi, tadi tolong kasih tanggapannya atas realistis dan romantis tadi bagi koalisi-koalisi. Ya, realistis itu maksudnya kan harus didasarkan pada hitung-hitungan yang rasional. Ya, gitu kan? apa yang rasional menurut Anda? Hitungan rasional itu? Yang paling maksimal partai itu, satu punya calon presiden, dua suaranya di pemilu legislatif tinggi kan gitu. Ya. Kalau tidak dapat dua-duanya, ya bisa diturunkan ininya, komprominya. Ya. Misalnya, okelah cuma dapat wakil presiden, tapi suara partai tetap tinggi. Atau kalau nggak bisa yang capres-cawapres, maka tugas utama partai adalah tetap hidup untuk pemilu berikutnya kan? Ya. Jadi tugas utamanya adalah memastikan agar partainya bisa tetap punya suara yang tinggi di dalam pemilu legislatif. Nah, suara yang tinggi di dalam pemilu legislatif itu antara lain bisa diperoleh satu, kalau memiliki calon presiden dan calon wakil presiden. Ya. Tapi kan bisa juga dipikirkan cara lain. Ya, misalnya lebih fokus di strategi pemilu legislatifnya, tidak fokus di strategi pemilu presidennya. Yeah. Karena itu seperti kata Bang Ferry tadi, sebetulnya kita masih punya waktu untuk melihat kemungkinan adanya perubahan-perubahan. Kalau sampai terjadi surprise, Prabowo bergabung dengan Anies, mungkin nggak? Dari segi hitung-hitungan realistis, tampaknya menurut saya kurang realistis kalau Kenapa? Prabowo bergabung dengan Anies. Kenapa? Realistis karena tidak Karena cocok itu atau apa? akan membuat pendukung Jokowi menjadi bersatu kembali. Itu berarti mengulangi pemilu 2019. Baik Prabowo maupun Anies nggak menang dua-duanya. Saya Begitu. sedikit. Ya. Saya kira kalau pendukung Pak Jokowi, kalau misalnya Anies sama Prabowo bergabung, pendukung Jokowi akan kembali ke Jokowi belum tentu. Kenapa? Dia tidak ke Jokowi, ke calon yang Ke calon yang didukung misalnya oleh Jokowi. Ganjar Ya. atau Kenapa itu, gitu? ya. Karena 5 tahun terakhir ini, tentu hitungannya sampai 2004 ya, banyak sekali keputusan-keputusan Pak Jokowi yang dianggap melukai para pendukungnya yang sebelumnya. Oleh karena itu, khususnya mungkin di kelompok-kelompok pemilih berdasarkan hak asasi manusia, berdasarkan isu demokrasi gitu, itu boleh jadi nggak akan ke calon yang didukung oleh Pak Kalau kita lihat Jokowi lagi, data gitu. Bang Hotman, data survei pemilih Jokowi yang ke Ganjar saat ini itu memang masih di 50% lebih. Ya. Ada kecenderungan Ya. kalau harus milih antara Anies Prabowo, pendukung Jokowi cenderung lebih ke Prabowo sedikit saat ini. Ya. Tapi kita lihat nanti perkembangan. Tapi Kan belum tentu. yang tidak mendukung Jokowi atau keputusan Jokowi Kalau tadi yang tidak menyenangkan bagi pihak tertentu akan memilih Anies ya? Itu belum tentu, Bang. Bisa belum tentu. kemungkinan. Belum tentu. Jadi kalau misalnya kenaikan Anies Baswedan yang sekarang ya, di luar tentu saja mendapat limpahan suara dari pendukungnya Pak Prabowo, saya kira adalah barisan orang ini, barisan yang pegiat-pegiat hak asasi manusia, Ya. demokratisasi, intelektualisme, kebebasan berpendapat, macam-macam. Ini orang-orang yang sedang cari figur baru Ya. di luar figur Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi dalam pengertian nanti siapa yang didukung oleh beliau gitu. Ya. Ya, saya setuju Makanya itu. salah satu kerugian dari tokoh yang akan didukung oleh Pak Jokowi itu kesulitan besar akan menghimpun suara dari kelompok-kelompok ini. Gitu. Tapi Gimana? saya sedikit berbeda ya. Ya. Menurut saya masyarakat pemilih kita pada akhirnya juga memiliki penafsiran yang tidak sebatas pada ini bonekanya Jokowi atau tidak. Betul bahwa akan ada pengaruh besar siapa yang di-endorse oleh Jokowi dianggap kemungkinan besar akan memiliki karakter kepemimpinan yang sama. Tetapi di situ kan juga ada personal branding yang berdiri sendiri. Misalnya dari sosok Ganjar Ibu Khofifah atau Prabowo dengan track record yang berbeda-beda masing-masing. Saya tetap melihat ada variabel itu yang akan menentukan walaupun tetap kita harus melihat 2024 tidak bisa lari dari residu pertarungan dua pemilu sebelum. Ada kecenderungan orang melihat ingin berlanjut dan disertai percepatan atau perubahan seperti yang digaungkan oleh teman-teman Nasdem, PKS dan Demokrat. Pak Ferry, Gerindra. Banyak orang mengatakan, Pertanyaan tadi. maaf ya, kepala Bapak di Gerindra, tapi hatimu di Anies. Wah ini Ya, jadi itu benar nggak? Dan Enggak. yang kedua, apakah tidak mungkin kalau sampai Prabowo dan Anies bergabung, apakah itu benar bakal pasti menang? enggak. Yang pertama sebagai wakil ketua umum Gerindra, kader Gerindra, kita tegak lurus pasti mencalonkan Ya tegak Pak lurus, Prabowo tapi hatinya di Subianto. sebelah sana, benar nggak itu? Bukan, kalau Pak Anies teman itu kan nggak bisa dihilangkan juga. Cuma begini, kalau Partai Gerindra mencalonkan Pak Prabowo Subianto, karena memang itu otoritasnya partai berdasarkan yang tadi saya sampaikan, Ya. hasil surveinya.
akhirnya Partai Gerindra sudah memutuskan mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai capres dengan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa sementara ini. Tapi secara kepribadian, Anda merasa nggak sepertinya cocok Prabowo bergabung dengan Anies? Kalau Pak Prabowo Subianto sebenarnya dengan Pak Anies dulu kita Partai Gerindra dukung. Ya. Cuma Pak Prabowo adalah sosok orang yang punya keunikan kebesaran hati yang luar biasa Pak Hotman. Jadi dulu dukung juga Pak Basuki Cahayapurnama. Pak Basuki Cahayapurnama Gerindra, keluar dari Gerindra, Pak Prabowo santai aja kok. Dengan Pak Jokowi waktu 2019, Pak Jokowi pernah didukung oleh Pak Prabowo dengan Partai Gerindra di Pilkada Jakarta, tapi kemudian ikut berkontestasi di 2014-2019, oke juga, nggak apa-apa. Dan ketika Pak Prabowo juga sekarang memutuskan bergabung di dalam pemerintahan dengan alasan untuk mengurangi potensi konflik yang terjadi pada pemilu 2019, Pak Prabowo juga besar hati. Ya, saya tahu. Pertanyaan berikutnya, Pak Willy, benar nggak pendapat kalau sampai Prabowo sama Anies bergabung bakal lolos jadi presiden dan wakil presiden? Itu realistis nggak? Ya kalau bakal lolos pasti Nasdem dengan Gerindra sudah cukup tiketnya. Ya maksudnya bakal menang. Kalau menang nggak ada garansi, Bang. Tapi Anda itu menganggap itu suatu perkiraan hal yang mungkin atau tidak mungkin mengingat kedua-duanya sudah tidak cocok lagi begitu? Ini satu bukan utak-atik gatuk, Bang. Memang politik sebagai sebuah seni kemungkinan, dari cangkir ke bibir itu banyak dinamika. Bahkan yang dalam mulut sendiri kadang-kadang bisa loncat dia keluarkan bung gitu ya. Nah, cuma dalam hemat saya dan kalau selama ini kita berkaca dari apa yang digariskan oleh Pak Surya Paloh, tentu kami akan melihat segi-segi berhari depan. Ya. Time change, people change. Ya. Tentu hemat itulah yang kemudian harus melihat, oh ini siapa yang harus kita dorong, siapa yang kemudian akan memimpin bangsa ini, siapa yang kemudian akan Hurian Dayani gitu ya. Nah, dinamika-dinamika itulah yang kemudian harus kita beri ruang seluas-luasnya bagi kader-kader terbaik bangsa. Kalau kita mau merefleksikan dengan dideklarasikannya Anies, itu kartu Ganjar hidup sehidup-hidupnya. Kartu Ganjar hidup, kenapa tuh? Ya dengan orang berpikir, ini kan Anies ini standar kepemimpinan dan standar elektoral apa yang disurvei tadi oleh Yunarto dan kawan-kawan itu kan pada posisi tertentu. Ketika divis-aviskan dengan yang lain kan tidak mungkin. Nah maka kemudian standarisasi kepemimpinan nasional tidak abal-abal, tidak kaleng-kaleng. Maka kemudian Ganjar hidup dan kemudian biarkan ini dua yang terbaik dari putra bangsa berlaga. Dan kemudian yang menikmati ini adalah rakyat. Itulah kemudian rakyat diuntungkan. Jadi ini proses kompetisi antara Real Madrid dan Barcelona, El Clasico, atau Real Madrid Liverpool lawan Manchester United. Maroko gitu. Spanyol. Oke. Jadi Willy Partai Nasdem mengatakan buah yang terbaik akan berlaga kalau sampai Ganjar dan Anies maju jadi capres, itu merupakan buah yang terbaik yang berlaga menurut Anda? El Clasico, dan rakyat diuntungkan. Kenapa? Dia dapat durian montong atau dia dapat durian mosangking. Nah, proses ini kemudian enak lan kepenak. Baik Gerindra melalui Peri Julianto maupun Nasdem melalui Willy Aditya kelihatannya nggak akan menyatukan dua tokoh ini. Oke. Itu kelihatannya. Kita istirahat dulu. Kembali lagi setelah istirahat berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.